Masjid di Gembok. Sebuah esai karya Hamidullah Ibda. Saat perjalanan ke Banyumas pada 2014, saya bersama istri bingung harus menginap di mana. Suasana hujan, jauh dari penginapan, SPBU, dan tak ada teman yang menjawab telepon kami kala itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari, dan badan sudah lelah. Akhirnya, ketika sudah sampai Wonosobo, kami sepakat berhenti di masjid sekaligus berencana sholat Isya. Namun, ternyata masjid di Gembok. Aduh, nasib. Padahal saya ingin salat dan istirahat sejenak karena pukul 7 harus sampai Banyumas. Suasana dingin dan berkabut pun harus kami hadapi. Usai salat Isya kala itu sampai pagi. Kami terpaksa sholat di luar masjid meski dengan kondisi dingin. Saya juga pernah mengalami pengalaman pahit diusir dari masjid. Tahun 2009, usai silaturahmi dari Depok, saya mampir ke kos teman di daerah Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Saat itu hari Jumat, dan saya ke sana setelah Jumatan dari Depok. Saat ingin beristirahat di sebuah masjid dalam kondisi ditutup gerbangnya. Pintu gerbang bisa kami buka, namun pintu utama digembok. Tak selang 5 menit, datang seorang laki-laki dengan nada keras. "Mau salat atau cuma istirahat di sini?" kata dia kala itu. Saya pun menjawab agar meyakinkannya, "Iya Pak, mau salat." Ia pun masuk ke ruang takmir. Tak lama, ia pun berkata lagi, "Sudah salat zuhur belum? Kalau tidak salat, tak usah ke sini, pergi saja," kata orang itu sambil mengusir kami. Saya heran, ini hari Jumat, lah kok bapak tersebut menyuruh kami salat zuhur? Apakah dia tadi tidak Jumatan? Atau bagaimana? Pikir saya kala itu. Mungkin ini nasib saya dan 2 rekan yang kurang mujur kala itu, sehingga kami harus diusir karena tidak sholat zuhur. Padahal kami habis Jumatan di Depok. Saat menjadi mahasiswa, selama 5 tahun lebih saya menjadi takmir masjid dan musola sekaligus penjaganya. Seingat saya, pengurus takmir tak pernah memerintah untuk menggembok pintu utama masjid. Paling-paling yang digembok hanya pintu gerbang. Kotak amal itu pun tidak kami gembok, melainkan hanya ditutup saja. Namun di era sekarang, fenomena menggembok masjid tampaknya menjadi kewajiban. Barangkali maraknya pencurian kotak amal. Padahal kotak amal bisa dimasukkan ke dalam almari utama di dalam masjid. Ada hal yang mendasar yang harus dibenahi. Ketika menghalangi orang ingin ibadah di masjid, justru mendapatkan dosa. Meski menggembok masjid bertujuan mengamankan kekayaan masjid, hal itu justru melecehkan Tuhan. Kok bisa? Jika masjid itu rumah Allah, pasti dijaga langsung oleh Allah. Mengapa harus digembok rapat-rapat? Masjid secara bahasa berarti tempat sujud. Fungsi utamanya untuk ibadah.
Semua tempat yang bisa dijadikan sujud secara substansial bisa disebut masjid. Namun, untuk kenyamanan dan keyakinan ibadah tentu salat diutamakan ke masjid. Di era sekarang yang diprioritaskan kebanyakan hanya fisiknya saja. Banyak yang berlomba-lomba membangun masjid megah di tiap RW dan desa. Namun setelah jadi yang berjamaah di sana hanya orang-orang itu saja. Seakan-akan menghidupkan agama hanya urusan membangun, bukan meramaikan dan memakmurkan. Masjid dibangun indah, namun tiap malam digembok rapat, baik pintu gerbang maupun pintu utama masjid. Model inilah yang disebut menuhankan masjid, menganggap masjid itu suci, tapi tak boleh digunakan ibadah di luar waktu jamaah sholat 5 waktu. Sistem dan peraturan yang dibuat takmir harus dibenahi. Artinya, masjid itu terbuka untuk semua kalangan. Bahkan sekadar untuk tiduran, istirahat, mengisi baterai ponsel, bahkan pipis juga tak ada masalah di luar waktu jamaah sholat 5 waktu. Justru disitulah toleransi Islam terhadap umat dan menunjukkan Islam adalah agama rahmat, khususnya masjid-masjid yang berada di tepi jalan raya dan kota-kota. Bagi musafir, orang mudik lebaran atau bepergian tentu sangat membutuhkan masjid. Mereka datang ke masjid kapan saja karena kondisi perjalanan. Jika masjid digembok, justru membuat mereka tak nyaman ketika salat di emperan masjid. Apalagi semua pintu di masjid digembok. Pasti orang mau salat ke dalam akan susah karena tak bisa masuk. Boleh atau tidaknya menggembok masjid sebenarnya sesuai kondisi, konteks, dan manajemennya saja. Sebab fenomena mengunci atau menggembok masjid tak hanya di kota, namun juga di desa. Alasan klasik agar benda-benda di masjid aman menjadi alibi para pengurus takmir. Padahal jika kita percaya masjid itu rumah Allah, maka harus dikunci. Mengapa harus dikunci? Jika ada pencuri ampli, kotak amal atau rukuh, itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Justru jika ada orang ingin salat tapi tidak jadi karena masjid digembok, bukankah itu jauh lebih berdosa? Lebih parah lagi, mereka tak jadi sholat karena waktunya habis. Kita harus ingat firman Allah. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan akhirat mendapat siksa yang berat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 114. Dalil ini relevan diterapkan di bulan Ramadan. Tentu ramainya masjid harus tiap saat, bukan saat Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, atau saat pengajian saja. Membangun masjid tak sekedar fisiknya saja, namun membuka ruang dan waktu untuk digunakan salat semua orang tiap saat adalah wujud membangun masjid. Sebaliknya, jika takmir menghalangi orang salat di masjid lantaran digembok, itulah wujud merobohkan masjid.
Jika masjid selalu digembok, justru membuat warga sekitar malas ke masjid. Di luar waktu jamaah sholat 5 waktu, jika masjid selalu digembok, justru membuat warga sekitar malas ke masjid di luar waktu jamaah sholat 5 waktu. Sebab orang salat tak semuanya bisa berjamaah karena faktor kerja, tanggung jawab di luar, atau sedang sakit. Agar tidak menjadi masalah dan pemutih nanti menjelang Lailatul Qadar, pasti banyak warga yang datang ke masjid berburu berkah malam 1000 bulan tersebut. Bagaimana warga bisa iktikaf, berzikir, dan berburu Lailatul Qadar jika masjidnya digembok? Apalagi bagi masjid yang selalu dijadikan para remaja untuk tiduran karena mereka akan melakukan tong-tongklek dalam rangka membangunkan warga sahur. Tradisi itikaf harusnya tak hanya saat Ramadan, melainkan tiap waktu, karena tipe jamaah di sekitar masjid dan musafir yang mampir ke masjid bisa kapan saja. Yang perlu diperhatikan, benda berharga di masjid hanya berupa ampli, mikrofon, kabel, dan kotak amal. Kotak amal bisa digembok dan semua benda itu bisa ditaruh di almari di dalam masjid. Lalu, apa sebenarnya tujuan menggembok masjid?